Ceramah terbaru dari Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani di acara buka bersama anggota PWILS DPP Tangerang. Sepertinya begitu. Di ceramah tersebut Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani memberikan sebuah masukan atau arahan untuk mengubah bagaimana cara kita memanggil diri kita sendiri. Bagaimana cara kita sebagai pribumi Nusantara memanggil diri kita sendiri. Nanti di belakang setelah video Kiaimat saya akan memberikan beberapa poin secara umum untuk menambah-nambahi atau melengkap-lengkapi dari uraian-uraian dari Kiaimat. Berikut ini videonya. Ya, itu apa artinya? Saya harus dihilangkan. Tidak boleh. Saya itu dapat Belanda itu hamba sahaya. Aku. Orang Jawa tidak boleh lagi manggil dirinya kaulah. Aku. Orang Sunda tidak boleh lagi manggil dirinya Abi. Orang Padang tidak boleh lagi memanggil dirinya Ambo. Aku. Semuanya harus diganti. Jadi kata-kata domir-domir untuk memanggil diri sendiri yang merendahkan peradaban kemanusiaan harus dirubah dengan yang meninggikan harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Hilangkan kata saya. PWILS kalau ngomong aku, kalau orang Sundanya aing, Bapak aing. Kalau orang Jawa jangan manggil kulo, kaulah, reang kalau bisa, reang. Kenapa? Karena panggilan ini adalah panggilan dari zaman dahulu yang diajarkan Belanda. Kenapa orang-orang Arab jadi gagah perkasa peradabannya sampai sekarang? Mereka itu kalau bersama dengan orang lain di seluruh dunia merasa sama saja. Karena hanya ada kata satu, anak, aku. Manggil kamu anta. Mau kamu ini presiden, mau kamu ini adalah sebagai seorang RT, anta. Maka orang Arab gagah perkasa. Orang Inggris, orang Eropa hanya punya I dan you. Manggil siapapun, I still loving you. Kan begitu. Ini seperti yang ini. Hanya punya I dan you. Makanya mereka gagah perkasa. Orang Indonesia, Ambo. Orang Padang manggil dirinya Ambo Sahayo. Orang Sunda manggil dirinya Abdi. Apa artinya Abdi? Hamba sahaya. Orang Jakarta manggil dirinya saya, hamba sahaya. Orang Jawa memanggil dirinya kaulo. Kaula itu juga adalah Buddha. Semuanya adalah menunjukkan bahwa yang mengatakan itu adalah hamba sahaya. Karena PWI biasakan ngomong aku. Kalau orang Sundanya aing, reak. Tidak ada lagi kata kaula, tidak ada lagi kata abdi, kita tidak ada lagi kata sahaya. Sahaya itu sahaya, artinya hamba juga. Semuanya artinya hamba. Makanya peradaban kita ini sampai hari ini menjadi peradaban Buddha. Orang kaya jadi budak daripada orang miskin dari tarim. Orang berilmunya yang berilmu tinggi kiai-kiai jadi budak orang bodoh-bodoh yang berasal dari tarim hanya karena mengatakan mereka saya cucu Nabi. Padahal terbukti DNA-nya lain DNA Arab. Kemudian mana yang turunan Nabi, turunan Arabnya enggak. Lain turunan Arab acan cuma jadi turunan Nabi ya. Haram kita hukumnya orang meyakini bahwa jangan orang itu udang juga aing haram aing ya ngayakinan bahwa eta si kabin dari beta itu nabi haram hukum dosa kumaha dosa ya
getina ieu geus diperiksa diberi getina ieu ge lain jelma anu ti Arab acan komo deui turunan Nabi lain di Arab di mana di India ya di India jeung di Turki di Kaukasus ya turunan Nabi mah turunan Arab DNA J1 lain DNA D ya. Ini yang harus diinikan oleh bagaimanapun dinamika organisasinya saya tidak mau tahu yang ada di Kabupaten Tangerang, yang penting semuanya harus berjalan yang sebesar-besar demi kemajuan organisasi. Siapapun ketuanya, apapun keputusannya, ambil keputusan terbaik berdasarkan musyawarah mufakat, tanpa ada yang harus dikorbankan, tanpa ada yang harus dijauhikan, dikucilkan, rangkul semuanya. Adapun organisasi, bagaimana organisasi dibentuk di dalam saling mengisi, dan itu perlu pimpinan, dan pimpinan perlu musyawarah. Tinggal nanti setelah itu laporkan kepada sekjen di pusat bagaimana keputusan sekjen dan ketua umum. Nanti paling ketua umum akan email saya minta pendapat saja, nanti yang memutuskan beliau. Karena apapun yang terjadi, seluruh pengurusan di Indonesia ini apabila ada masalah ketika memutuskan, ketua umum Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Ilyasi selalu menelpon saya dan saya berikan masukan tentang apa yang sedang dihadapi, kemudian beliau memutuskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah ceramah dari Kiai Imad. Mungkin memang terlihat sederhana bagaimana hanya mengubah satu kata di dalam bagaimana kita memanggil diri kita sendiri atau mempresentasikan diri kita kepada orang lain. Meskipun sederhana, tapi dampaknya itu tidak sederhana atau tidak ringkas atau tidak pendek dampaknya. Dampaknya dengan melakukan pengubahan yang kecil itu, dampaknya menjadi besar, menjadi mendalam, mengubah paradigma kita, mengubah set mentalitas kita, mengubah set berpikir kita, terutama mengubah perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Nah, saya tidak mau memperpanjang-panjang di situ. Saya mau melengkapi. Yang pertama adalah secara gestur itu harus kita perbaiki, yaitu cobalah kurangi bahkan hilangkan nunduk-nunduk lebay atau mengangguk-ngangguk yang lebay ketika bertemu dengan orang lain. Yang kedua adalah jangan mengalah, tetapi tegakkan keadilan baik kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Nah, masyarakat ini selalu berkata tentang tegakkan keadilan, tetapi sangat jarang membicarakan menegakkan keadilan kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Terutama yang paling penting adalah Anda itu bisa menegakkan keadilan kepada dirimu sendiri, bahwa dirimu itu memiliki hak untuk dihormati, memiliki hak untuk disayangi, dicintai, disegani, memiliki hak untuk disopan santuni juga. Kamu memiliki hak itu dan bersikaplah adil. Kalau memang sesuatu itu merupakan hakmu, ambil. Tetapi kalau itu merupakan hak orang lain, berikan kepada orang lain. Cobalah bersikap adil, terutama kepada diri sendiri. Karena ketika kita bisa mampu memahami implementasi bersikap adil kepada diri sendiri, kita bisa mengimplementasikan keadilan kepada orang lain dan kepada skala-skala yang lebih besar. Ini sambil hujan-hujan ya. Yang ketiga, jangan menjadi objek tetapi jadilah subjek. Jadi kalau Anda itu dituntut beradab kepada orang lain, maka orang lain itu memiliki kewajiban yang sama kepada dirimu, bahwa dia harus beradab kepada dirimu, bahwa dia harus bersopan santun kepada dirimu, bahwa dia harus menghormatimu, bahwa dia harus menghargaimu.
Jadilah subjek, tuntutlah orang lain untuk menghormatimu, tuntutlah orang lain untuk menghargaimu, tuntutlah orang lain untuk sopan santun, beradab kepadamu. Jadi nanti ketemunya akan saling beradab. Tidak hanya dirimu yang selalu dituntut untuk beradab kepada orang lain, untuk bersopan santun kepada orang lain, tetapi tuntutlah orang lain juga, sehingga dua belah pihak akan saling bersopan santun, saling beradab. Yang keempat adalah pandanglah Habib itu sebagai budak yang wajib menghormatimu dan wajib sopan kepadamu, wajib nunduk ke kamu. Kalau Habib-Habib itu nggak sopan ke kamu, nggak nunduk ke kamu, nggak sopan dan nggak nunduk ke anakmu, ke keluargamu, udah tempeleng aja.